Bang, selawat. Bismillah. Mentang-mentang anak Habib Hasan loh. Gua keletin lo di sini. Shallu ala Muhammad. Ayo, siap-siap. Lo kagak teriak lo bagian depan lo, gue sepak lo. Lo kalau kagak lo nggak kencang baca selawat lo, lihat lo, gue sumpahin pulang kakak lo. Siap, 1, 2, 3, bareng-bareng. Allah. Ya, masuk. Angkat tangannya, munajat kepada Allah. Persamaannya tolol apa? Bego, persamaannya bego. Dongo, persamaannya PA. Lu pikir sendiri dah. Selawat enak dibilang bid'ah, betul? Betul nggak? Itu baca selawat itu yang belum punya rumah, insya Allah punya rumah. Yang belum punya mobil, punya mobil. Yang kagak berani kawin, kawin lagi. Baca 25.000 kali sehari. Bilang mau kaya aja lo, hahaha. Baca 100 kali tibil kulub. Siap? Aneh mau buka tabir nih, tenang aja. Gue bukan pesulap ya. Lo pandang, semuanya pandang ke sini. Saya mau panggil sir Nabi nih. Udah ada dari tadi, udah ada. Mau lihat kan? Betul? Ya, siap. Matanya ke sini. 1, 2, 3. Sir Nabi Muhammad ada di wajahnya Habib Hasan, ada di wajahnya Habib Hasan, ada di wajahnya Habib Abdullah, ada di wajahnya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Man ra'a aliman faka'annama ra'ani, man safaha aliman faka'annama safani. Barang siapa yang mencium tangan ulama, orang alim, ini bukan lagi, ini zuriyah Nabi. Di dalam kulitnya ada kulit Nabi Muhammad. Di dalam pandangannya ada pandangan Nabi Muhammad. Di juntayan rambutnya ada juntayan rambut Nabi Muhammad. Di detuk jantungnya ada detuk jantung Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang tidak mencintai zuriyah Nabi, sesungguhnya ketahuilah mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Tidak ada wasilah agama turun ke dalam dunia ini pakai wasilah Nabi Muhammad. Kalau hanya orang bodoh dan orang tolol kalau berdoa nggak tawasul kepada Nabi Muhammad, hanya mereka orang tolol. Karena Islam datang ke dunia pakai wasilah Nabi Muhammad, saudara-saudara. Nggak mungkin Allah turunkan agama begitu saja. Kalau satu ayat turun ke atas gunung,
gunung hancur bagai tepung, lalu 6.660 ayat turun ke atas dunia. Tidak wasilah kuping Nabi Muhammad. Nggak mungkin antum semua kita dalam keadaan begini. Wasilah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad, tapi Allah punya kasih sayang yang berbeda. Allah punya kasih sayang berbeda, saudara-saudara. Kalian dimuliakan bukan karena sholat kalian, bukan karena taat kalian, bukan karena alimnya kalian, karena kalian min ummati Muhammad. Karena kalian jadi umat Nabi Muhammad. Karena Allah sayang dengan Nabi Muhammad, maka Allah sayang kepada kita umatnya. Dengan sayangnya Allah, Allah nggak putus begitu saja kehidupan Nabi Muhammad, tapi Allah teruskan kehidupan Nabi Muhammad tahun demi tahun. Pada malam hari ini, beliaulah sebagai figur ganti datuk-datuknya, zuriyah Nabi Muhammad. Antum bersalaman dengan beliau, sesungguhnya kalian seakan-akan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Wajahnya ada tersirat wajah Nabi Muhammad. Makanya peringatan Maulid Nabi gak macam-macam. Peringatan Maulid Nabi cuma satu. Yang pertama, Maulid Nabi supaya kalian kenal Nabi Muhammad. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi kalian mahabbah, tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, andai kata Rasulullah bisa hadir pada malam hari ini, lalu beliau minta hadiah, mau ngasih hadiah sama Nabi Muhammad? Mau ngasih hadiah sama Nabi Muhammad? Kalau Nabi minta umur kalian, kalian beri? Kalau Nabi minta nyawa kalian, kalian beri? Sekarang saya mau tanya, saya minta hadiah buat Habib Hasan. Masing-masing yang ada ribuan umat di sini, saya minta umur kalian, ikhlaskan, ridhokan. Masing-masing, nggak usah banyak-banyak, masing-masing 1 menit 60 detik kita kumpulkan hadiah kepada Habib Hasan. Semoga Habib Hasan dan keluarganya, ya, juga Ustaz Ismail seluruhnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Betul? Redho? Ikhlas? Betul? Ikutin saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ikhlas, saya redho, saya hadiahkan umur kami masing-masing 60 detik untuk guru kami tercinta. Karena di tangan guru kami umur lebih manfaat, lebih banyak faedah untuk siar agamamu ya Rabb. Jadikan ini hadiah yang terbesar ya Allah. Jadikan wasilah umur kami sebagai jembatan, Habib Hasan sebagai wasilah berjumpa dengan Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, mencium aroma tubuhnya Rasulullah, mencium aroma wanginya Rasulullah, mencium aroma mulut wanginya Rasulullah, dan duduk bisa memandang nur cahaya Allah yang paling indah yang pernah ada Allah turunkan dalam muka dunia ini lewat wasilah guru kami ya Rabb. Ya Rabb, malam hari ini unzur ilaina ya Rabb. Tidak ada satu kenikmatan nanti di surga, cuma 2. Yang pertama memandang cahayanya Allah, yang kedua memandang cahayanya Nabi Muhammad SAW. Terakhir ingin saya sampaikan, kalau Nabi Yusuf bisa mengenyangkan dengan memandang wajahnya penduduk Mesir yang sedang paceklik, keluar Nabi Yusuf, semua kenyang. Berminggu-minggu nggak makan, lihat Nabi Yusuf kenyang. Tuh, saya mau tanya sama ibu, bu, ibu mantan orang bunting kan? Iya, maksudnya punya anak kan? Bu, dulu waktu bunting 7 bulan baca surat apaan? Nabi Yusuf. Betul? Supaya kenapa? Supaya ganteng. Pak, kita punya anak gak? Ibunya, lu punya anak gak? Punya anak perempuan gak? Belum punya? Insya Allah bisnis punya. Lo gak undang gua, awas lo. Atau lagi baca surat Maryam. Supaya apaan? Supaya cantik. Baca surat Nabi Yusuf ganteng, surat Maryam cantik. Beb, saya dari dulu di ujung-ujung gak ketemu tafsiran begitu tuh. Gak ketemu, Beb. Dari mana ke mana? Gak ketemu, tanya ulama. Baca surat Nabi Yusuf ganteng. Lah pakai logika, gimana ganteng? Mak ikan betok, bapak ikan cucut, masa keluar air warna?
Baca surat Nabi Yusuf supaya adabnya kayak Nabi Yusuf. Nih kecil-kecil, emak nggak punya, bapak nggak punya, jangan ngerong-ngerong. Doain, bantuin tuh Nabi Yusuf begitu. Baca surat Maryam supaya anak perawannya rapat. Jangan kayak orang pepatah orang Depok. Es kelapa nggak pakai, es kelapa nggak pakai, cendol nggak pakai kelapa, es terus perut berjendol nggak ada bapak. Cendol nggak pakai kelapa, perut berjendol nggak ada bapak. Tuh baca surat Maryam biar rapet. Nabi Yusuf terkenal ganteng. Kalau Nabi Yusuf keluar bisa bikin paceklik, kelaparan, kenyang dengan lihat. Tapi beda dengan Rasulullah. Nabi Yusuf dihijab, dibuka hijabnya. Tapi kalau Nabi Muhammad dihijab, nggak ada sahabat yang bisa lihat dengan jelas wajah Nabi Muhammad. Ditundukin kepalanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo sekarang enak bisa puas mandang wajahnya Habib Hasan. Puasin. Habis ini gue kagak tahu lo apa gue yang duluan, betul nggak? Lo bisa aja keluar dari sini mati, ayo game over. Tapi apaan? Husnul khotimah, lihat wajah Habib Hasan. Tuh, Nurul Mustafa, cahayanya Nabi Muhammad. Pulang, makanya kalau pulang jangan tawuran, ntar gue kelebak lagi lo, Bib. Maaf. Ingat dulu, sono Manggarai. Ya, pulang teratur. Nabi Muhammad dihijab wajahnya. Apa kata ulama? Walaupun sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Utsman, sekelas ya Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Ali, andai kata hijab Nabi Muhammad dibuka oleh Allah, mereka akan keluarkan belati, mereka akan cabik-cabik jantung, mereka akan korek jantungnya, mereka akan keluarkan karena nggak sanggup lihat manusia tertampan di dunia. Saking anta samsu wa anta badrun, masya Allah. Kau laksana cahaya matahari, sinarnya terang benderang, tapi sifat sinarnya digambarkan dengan lembut, sifatnya bulan purnama. Masya Allah, cucunya aja ganteng gini, ganteng ya. Sallu ala Muhammad. Jadi saya mau tanya, kalau hadir majelis maulid, majelis begini, ada faedahnya kak? Ada kak? Ada kak? Malam hari ini saya bukain biar besok datang ya, dan cari posisi paling depan, jangan main sikut-sikutan, duduk yang rapi, yang teratur. Lo pandangin dah wajahnya guru Habib Hasan, ya Allah, moga-moga lihat wajah Habib Hasan dan adik-adiknya, khalifahnya seluruhnya, para habaib yang ada di sini bisa lihat wajah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, man jalasa aliman faka'annama jalasa. Barang siapa yang duduk kepada para orang alim atau di zuriha Nabi, seakan-akan malam hari ini kalian duduk dengan datuknya beliau. Sallu ala Muhammad. Terakhir saya tutup. Ada yang bilang sampai sekarang maulid bid'ah, dolalah, ngapain mengagungin Nabi Muhammad sampai berlebihan, betul gak? Ada yang bilang gitu gak? Paling nggak jauh dia ngomong tuh, Allah yang ngomong kul ana basarun mislukum yuha ilayya. Cuman artinya kalau saya gue pengen ngomong itu gue pengen tamparin. Iya, artinya ditambahin, secara maknawi aja ditambahin. Saya manusia biasa, padahal nggak ada bahasa Arabnya begitu. Saya manusia seperti kalian, casingnya namanya manusia. Lo beda, lo handphone Cina, betul? Samsung Cina lawan iPhone, mahalan mana? Apalagi iPhone 14 mau keluar 37 juta. Kalau Habib Hasan main, tinggal begini juga turun lah gua. Masih gue tahu kan, paham kan? Besok dia beliin gua gitu. Iya kan, itu cinta Malidro. Dia bilang tadi makamnya Alidus Jakarta, saya bilang kagak. Habib Hasan njit saya, Asegab tuh njit saya bisa ganti nama. Bosan pakai Alidus, pakai Asegab boleh. Itu ya maulid bid'ah, bilang begini, urusan dalil, urusan hadis, urusan ayat biarin beliau yang berdebat. Nih saya kasih tahu ilmunya. Nih, kalau buat kita umat ada dalilnya. Bilang begini, Ustaz, paling yang ngomong begitu Ustaz, yang jidatnya ada balak 6. Banjiran dikit dah. Betul nggak? Kalau sembahyang begini, enak gue selengkat aja begitu. Iya, lah sembahyang udah enak-enak. Saya nggak, aneh kagak nyalain ya. Nih begini nih. Nih kita nih Imam Syafi'i di atas, di bawah ulu hati, di atas pusar. Kalau habis makan jengkol sama pete, orang Betawi jangan betahak lo, enak banget, batal goblok. Tahan, tuh. Nih bocah-bocah begini nih kalau di masjid paling rese nih. Enggak udah belakangan, datang belakangan. Sarung bakal becutan. Sarung.
Pak Habib tahu. Ya dulu gue begitu, salah pecut, imamnya gue pecut. Pas mau tabuk sayang anak Habib katanya. Ini paling ini belakangan nih, coba nih. Nih kalau yang begini nih. Ya, Allahu Akbar. Nih belakang. Dia bercanda kepecut tuh. Ada kuda-kuda, apalagi orang Betawi. Tuh macam-macam mau buat concong kantong menyana. Shallu ala Muhammad. Nih kalau yang begini, saya nggak nyalain. Allahu Akbar. Lo kata jatuh. Betul nggak? Iya makanya lo jangan pindah-pindah, lo pindah mah goblok namanya. Betul? Nah kalau dia bilang begitu jangan menggantungkan Nabi Muhammad berlebihan. Nabi Muhammad juga manusia kayak kita. Berarti manusia, berarti Ustadz sama Nabi. Iya, berarti Nabi sama Ustadz, sama saya. Ustadz, kalau Ustadz sama Nabi sayang sama kita. Saya mau tanya, apaan? Ustadz kalau kagak mandi seminggu bau gak keteknya? Ustadz berak tahinya bau gak? Kencingnya bau gak? Mulutnya bau gak? Keringetnya bau gak? Kalau Ustadz masih bau, jangan nyamain diri lo sama Nabi, tolol. Shallu ala Muhammad. Di sini paham nggak? Enak gak maulid Nabi? Enak gak lihat keluarga Nabi? Amin. Saya doain insya Allah malam hari ini bersama Nabi, insya Allah bersama para anak cucunya. Ntar hari kiamat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini maksud hati berpanjang lebar. Cuman saya teringat dulu nostalgia bersama Habib Hasan. Dulu gue pernah colongin kuenya. Mohon maaf ya. Bukan saya, ada teman saya Al-Habsi no. Iya gara-gara dia. Katanya Habib Hasan baru datang. Udah dapat belum kue kak? Belum? Diambil. Nih kan dari Habib Hasan. Saya datang, Habib Hasan lagi tidur. Gak dimakan saya, gue makan aja. Iya, pagi-pagi Habib pesan kakak, Bib, gue dikasih kue, Bib, mohon maaf ya, mohon izin. Iya nggak apa-apa, Padli ambil aja. Gitu. Bib, mohon redok ya. Iyalah, kesemetan. Kapan lagi? Lah ini kan lebih dari artisnya Allah. Betul nggak? Ya udah, nggak panjang lebar sampai di sini. Gue mau nodong soalnya. Adallah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin.